Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar kabar, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Masih dalam lingkaran Pilkada Jawa Tengah dan DKI Jakarta yang sangat didukung oleh Pak Jokowi. Ternyata responnya sangat antusias, terutama daripada pembenci-pembencinya. Seperti diketahui sebelumnya ya, Pak Prabowo dinyatakan tidak melanggar aturan pilkada saat memberi endorse kepada Ahmad Lutfi dan juga Taj Yassin. Video itu pun jadi komentar oleh Hasto ya, dan keputusan dari Bawaslu ini juga dikomentari sama Hasto ya, Sekjen PDIP. Beliau bilang kalau Pak Prabowo itu kesatria, tapi enggak yang di belakangnya yang pakai baju putih. Lah, itu satria piningit Pak. Kalau kata masyarakat bawah mah bukan satria lagi, beliau itu luar biasa, lebih dari satria. Ya, mari kita simak videonya nih. Video dari pernyataan Hasto dan juga counter dari Bapak bukan partai politik. Let's go, kita simak videonya. Tapi saya perlu ketegasannya Pak Sekjen nih terkait dengan Pak Jokowi. Karena kemarin kan pede banget nih beliau bilang bahwa suaranya pasti bisa kedulang kalau sudah ada Pak Jokowi, apalagi ada Pak Prabowo yang dukung pasangan Ridwan Kamil dan juga Suswono. Nah, Mas Hasto melihat ini gimana? Apakah ini sebenarnya panik? Karena biasanya kan Pak Jokowi ini kode-kode. Sementara kemarin itu secara gamblang bilang saya Ridwan Kamil, itu satu. Yang kedua, sore ini juga Bawaslu akan memutuskan terkait dengan video dukungan Pak Prabowo untuk Lutfi. Nah, itu tanggapannya seperti apa? Kalau misalnya dinyatakan tidak cawe-cawe atau tidak bersalah, apakah ada catatan khusus untuk Bawaslu? Dan kalau ternyata dinyatakan bersalah, harapannya sanksi seperti apa yang diberikan kepada Pak Prabowo? Terima kasih, selamat sore. Baik, kami menyatu dengan suara wartawan yang tadi dikatakan panik. Dan Pak Prabowo itu seorang kesatria. Kami tahu persis tentang karakter beliau. Yang tidak satria itu yang di belakangnya itu, yang pakai baju putih pada saat konferensi pers itu. Jadi kalau Pak Prabowo satria. Jadi itulah yang justru kita lihat. Nah, maka rakyat Indonesia ini sangat cerdas. Kemudian jangan sepelekan kecerdasan masyarakat Indonesia dengan berbagai falsafah tentang budi pekerti yang hidup. Maka Mas Pramono Anung misalnya, dia kan merespon itu sebagai hak demokratis dari Pak Jokowi untuk memberikan dukungan. Tetapi kemudian jangan sampai juga sebagaimana diungkapkan oleh bocor halus, optimismenya karena dukungan partai coklat. Itulah yang harus kita hadapi agar proses demokrasi ini tidak tersandra oleh sesuatu kekuatan yang seharusnya melindungi rakyat, yang seharusnya menertibkan hukum. Maka mari kita kawal demokrasi agar tidak mati. Jokowi kesatria baju putih, PDIP geram, Rocky Gerung menerkam. Kita akan bincang soal turun gunungnya Jokowi di dalam mengendorse pilkada secara terbuka, secara terang-terangan di pilkada Jakarta dan juga di Jawa Tengah dan sekitarnya. Sehingga banyak orang yang kemudian menyayangkan bahwa beliau sebenarnya bukan seorang negarawan. Nah, ini yang akan kita jawab. Benarkah Jokowi bukan seorang negarawan? Baik teman-teman, kalau teman-teman lihat bagaimana respon-respon yang diberikan misalkan dalam satu konferensi pers, Mas Hasto, Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, mencoba untuk mendikotomikan atau membedakan antara
Pak Prabowo dan Jokowi ya. Beliau mengatakan bahwa kalau Prabowo, ya, ini wartawan menanyakan tentang apakah PDIP ini panik melihat Jokowi turun gunung dan melakukan kampanye secara terbuka, terang-terangan dengan mendukung ya Ridwan Kamil dan pasangannya bersama juga Pak Ahmad Lutfi ya sebagai Gubernur Jakarta dan juga Gubernur Jawa Tengah. Nah, kemudian direspon oleh Mas Hasto bahwa kalau Pak Prabowo saya tahu persis bahwa beliau adalah seorang kesatria ya, dan yang baju putih itu. Nah, ini yang baju putih. Saya kira heran juga ya kenapa agak sulit mengatakan ya kalau Pak Jokowi beda ya. Ini yang sebenarnya kita harapkan walaupun berbeda pandangan atau apapun, ada histori yang kurang baik, tetap kita belajar untuk menghargai kemanusiaan, menghargai ya prinsip-prinsip ya keutamaan di dalam konteks kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, disinilah kemudian bagaimana beliau memandang Pak Jokowi ini ya sesuatu yang tidak kesatria lah kalau kita balik saja ya, walaupun bukan beliau yang katakan itu, tapi kesan yang muncul adalah kalau menyebut Pak Prabowo adalah kesatria, berarti yang baju putih itu tidak kesatria. Nah, ini menimbulkan kegeraman yang luar biasa. Tapi kemudian kita lihat ya dalam episode atau dalam scan yang lain, ya kita lihat bagaimana Rocky Gerung kemudian menanggapi bahwa kehadiran Pak Jokowi sebagai jurkam ya, juru kampanye itu menurut beliau adalah satu sikap dari seorang yang tidak negarawan ya. Ini penting ya. Jadi kalau saya mau bandingkan, kalau Pak Rocky Gerung ya menyebut bahwa Pak Jokowi itu juru kampanye, ya saya mungkin punya kesan ya bahwa Bang Rocky Gerung, Pak Rocky Gerung itu jurkam ya, juru terkam ya. Ini bersama dengan sobat beliau ya, jurnalis senior yang selalu mendampingi beliau ya. Jadi memang isu-isu apa saja diterkam begitu saja, dan kemudian ya kalau bisa ini menerkam hanya sosok-sosok tertentu. Padahal ada problem-problem kenegaraan yang sangat besar yang harusnya diberi perhatian. Dan ya kita bukan partai politik akan sama-sama membangun kekritisan di dalam rangka untuk mengawal kebijakan-kebijakan negara dan memastikan bahwa suara tentang advokasi kepublikan itu terus disuarakan. Nah, yang menjadi satu pertanyaan, apakah benar bahwa keprihatinan Bang Rocky Gerung terhadap Pak Jokowi yang sudah dipandang sebagai orang yang tidak negarawan, yang melanggar prinsip-prinsip etik ya, prinsip etik politik, dan juga dipandang tidak ambil bagian dalam upaya sadar menyehatkan demokrasi di Republik ini, dan itu sangat disayangkan menurut beliau ya, yang saya baca di dalam suara.com. Nah, teman-teman, saya ingin mengajukan satu perspektif ya untuk melihat begitu siapa sebenarnya negarawan di Republik ini. Saya meyakini bahwa prinsip kenegarawan itu bukan orang yang sudah ya menjabat sebagai presiden. Negarawan itu dalam definisi yang katakanlah definisi leksikal atau definisi berdasarkan kamus, sebagai satu konsensus atau kesepakatan berbahasa di negeri ini, kita memandang bahwa kita diajari bahwa negarawan itu adalah pemimpin politik. Nah, sebagai presiden lah, ketika dia menjabat sebagai presiden, dia disebut sebagai negarawan, seorang pemimpin politik, seorang yang bertanggung jawab untuk membuat mana kebijakan yang harus dibuat, mana yang tidak, mana yang harus dieksekusi, mana yang tidak dari satu kebijakan itu, mana satu kebijakan yang kemudian menghentikan sebuah program, mana yang meneruskan, mana yang mencabut pasal-pasal, ya diktum-diktum di dalam sebuah regulasi atau undang-undang. Itu semua berkaitan dengan ya, peran seorang negarawan yang adalah pemimpin politik. Nah, inilah sebenarnya ketika Pak Jokowi ini selama kurang lebih 10 tahun menjabat sebagai presiden, beliau adalah seorang negarawan, sama seperti Bu Megawati seorang negarawan ketika menjadi wakil presiden dan presiden. Ya, begitu juga Pak SBY, beliau adalah negarawan ketika memimpin Indonesia selama 10 tahun, dan juga presiden-presiden yang lain, Habibie, ya Pak Gus Dur, dan juga Insinyur Soekarno. Mereka adalah negarawan ketika berada pada posisi sebagai kepemimpinan politik. Nah, ketika dia sudah tidak menjabat sebagai seorang pemimpin politik atau sebagai seorang presiden, maka dia kembali kepada perannya sebagai warga negara, sebagai
katakanlah politik ya, politisi. Inilah yang kemudian diperankan oleh Pak Jokowi, bahwa ia kembali menikmati hak-hak politiknya ya, hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara yang juga merupakan salah satu pilar demokrasi. Dan saya kira apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi ini jauh dari terkaman ya, pandangan, pikiran, filsafat dari Rocky Gerung terkait bahwa beliau itu hanya sebatas menjadi juru kampanye yang kemudian merusak ya, justru mengacaukan dan tidak menyehatkan alam berpikir demokrasi kita. Saya kira saya tidak sependapat dengan pikiran Abang atau Pak Rocky Gerung terkait dengan hal tersebut. Saya berpegangan pada sebuah pijakan bahwa Jokowi adalah kita, sebagaimana kita sebagai warga negara, sebagaimana pihak-pihak yang juga ya punya kebahagiaan, kesukacitaan di dalam ikut bersama dalam pesta demokrasi. Dan tentu kita tahu bahwa beliau lahir dan besar dari apa yang disebut dengan panggung politik. Nah, sebagai seorang yang lahir dan besar dari panggung politik, beliau punya paham tentang ABC-nya politik dan bagaimana bisa berpartisipasi. Semua pihak, siapapun, boleh mengelompokkan diri dalam kelompok-kelompok kepentingan politik tertentu. Ya, sejauh itu masih konstitusional, saya kira kita tidak perlu meributkan hal-hal yang seperti itu. Kita tetap fokus, biarkanlah semua pasangan itu berkontestasi, semua rakyat boleh membariskan dirinya pada kelompok-kelompok manapun dan menggunakan hak konstitusinya secara demokratis, damai dan tidak merasa ditekan. Ya, saya setuju bahwa upaya-upaya represif terhadap kelompok-kelompok tertentu, pasangan tertentu harus dilawan ya. Nah, karena itu mari yuk kita kawal bersama demokrasi kita ini menjadi demokrasi yang sehat dengan memahami siapapun yang akan dipilih oleh rakyat, dialah yang kita hormati ya. Apakah itu kalau di Jakarta Ridwan Kamil, ya kita kalau beliau terpilih, ya kita akan ikuti beliau. Kalau Pak Dharma Fong Rekun yang akan menang bersama dengan pasangannya, kita ikutin. Begitu juga kalau Pak Pramono dan Rano juga menang, kita ikuti. Ya everything happy lah ya. Semuanya mesti don't worry, just be happy katanya begitu ya. Bukan partai politik. Ya, begitulah tadi counter narasi yang dilakukan oleh Bapak bukan partai politik memberikan pandangannya. Beliau menyebut Pak Jokowi itu kesatria berbaju putih. Mantap Pak. Iya, bagaimanapun pengaruh Pak Jokowi masih sangat signifikan. Jadi ya lawan-lawan politik Pak Jokowi memang harus kudu hati-hati. Hati-hati dalam artian ketika Pak Jokowi mendukung salah satu paslon, itu tidak boleh dipandang sebelah mata. Dan kalau gue perhatiin juga, mereka musuh-musuh politik Pak Jokowi juga nggak memandang sebelah mata sih. Mereka juga ngeri-ngeri sedap. Yang kocak kalau Hasto ngomong, dapat dukungan partai coklat. You know lah yang dimaksud Hasto. Enggak lah. Pak Jokowi itu udah nggak jadi presiden lah. Mana mau itu partai coklat disuruh-suruh sama Pak Jokowi. Beliau hanya seorang mantan. Kalau kata Pak Sujiwoto itu, kalau Megawati boleh endorse tokoh, kenapa Pak Jokowi nggak boleh? Kan sama-sama mantan presiden. Ayo. Jangan mentang-mentang ketua partai boleh lah. Mantan presiden juga hak warga negara dan berhak mendukung siapa yang diinginkannya untuk menjadi calon pemimpin di daerahnya. Bagaimana menurut sobat-sobatnya? Silakan berikan komentar dari kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.